Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik pelajar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga ingat, selalu ikuti protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan apabila keluar menjaga jarak. Oke, kita bertemu lagi di video saya kali ini. Saya akan menyampaikan materi mata pelajaran sosiologi. Apa materinya? Ayo. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe agar channel ini selalu berkembang dan bisa memberikan video-video pembelajaran untuk kita belajar online. Manusia dipandang sebagai zon politikon yang selalu hidup berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok sosial terbentuk karena ada hasrat di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan suatu realitas sosial yang sangat penting di dalam hidup manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Kita mungkin tidak menyadari, dari lahir hingga sekarang, kita tuh senantiasa masuk di dalam berbagai jenis kelompok. Mungkin adik-adik tahu, saat ini adik-adik masuk dalam kelompok apa? Dari kecil sampai sekarang, kelompok apa saja yang sudah adik-adik masuki atau yang sudah adik-adik ikuti? Bisakah adik-adik menjawab apa kelompok sosial yang sudah adik-adik ikuti? Ya, kelompok sosial pertama yang kita semua ikuti, termasuk saya, termasuk adik-adik, adalah keluarga. Keluarga juga merupakan satu kelompok sosial. Selain keluarga, kita juga akan masuk kelompok-kelompok sosial yang lainnya. Contohnya seperti agama, suku, misalkan di sekolahan, OSIS, pramuka. Mungkin adik-adik ada ikut di kegiatan di luar, seperti mungkin tim sepak bola, tim basket, atau mungkin organisasi-organisasi lainnya. Nah, itu semuanya merupakan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat atau kelompok sosial. Ada 3 pendapat para ahli berkaitan dengan kelompok sosial. Menurut Paul B. Horton tentang kelompok sosial, dia berpendapat bahwa kelompok berarti suatu kumpulan manusia secara fisik. Misalkan sekelompok orang yang sedang menunggu antrian bis ataupun menunggu antrian tiket. Menurut Roland L. Warren, suatu kelompok sosial meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan terdapat pola interaksi di dalamnya yang dipahami oleh seluruh anggota kelompoknya. Menurut Will Hockey, kelompok sosial merupakan satu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berkomunikasi dan saling berinteraksi. Syarat dan ciri kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, himpunan manusia baru bisa dikatakan sebagai kelompok sosial apabila telah memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lain di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Sekarang kita ke proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan tidak bisa hidup sendirian. Jadi harus hidup berkelompok atau dengan orang lain. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kalian bayangkan aja kalau seandainya kalian hidup sendiri di tengah hutan, kalian meninggal, siapa yang nguburin? Tidak mungkin sebelum kita meninggal kita akan nguburin diri sendiri atau menyiapkan lubangnya. Mungkin bisa menyiapkan lubangnya, tapi pada saat kita meninggal apakah mungkin mayatnya mengambil tanah untuk menguburkan diri sendiri? Jadi tidak mungkin. Jadi manusia tidak mungkin hidup sendiri. Suatu kelompok sosial bisa terbentuk minimal sedikitnya ada 2 orang. Jadi kalau satu itu bukan dikatakan kelompok. Nah, 2 orang, contohnya misalkan ada penyanyi-penyanyi duo. Nah, duo itu sudah kelompok. Tapi kalau satu yang biasa dikatakan solo itu masih belum merupakan kelompok. Ada istilah diat dalam kelompok sosial. Diat itu merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari 2 orang yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Contohnya seperti apa? Seperti suatu
pernikahan atau ikatan suami dan istri. Nah, itu bisa dikatakan dia. Jadi saling mempengaruhi. Selain dia, ada juga triad. Triad itu berarti suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang yang juga memiliki hubungan yang erat. Namun apabila salah satu dari orang tersebut keluar, kelompok tersebut masih bisa berjalan. Beda halnya dengan dia, apabila salah satunya sudah keluar, dia sudah tidak bisa dikatakan lagi kelompok, karena hanya tinggal 1 orang saja. Nah, faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, bisa saja suatu kelompok sosial itu terbentuk karena adanya kepentingan yang sama. Contohnya misalkan kaum buruh, mereka memiliki kepentingan yang sama. Makanya kadang misalkan ada upah buruh yang mungkin tidak sesuai, maka biasa ramai-ramai mereka melakukan aksi protes segala macamnya. Itu adalah salah satu terbentuknya suatu kelompok sosial yang berdasarkan kepentingan yang sama. Yang kedua, berdasarkan pertalian atau ikatan darah. Nah, kelompok sosial juga bisa terbentuk berdasarkan keturunan dan juga ikatan darah. Nah, di Indonesia sendiri banyak kelompok-kelompok sosial yang berdasarkan ikatan darah dan keturunan. Misalkan seperti di suku Batak, biasanya mereka itu memiliki marga. Nah, marga-marga itulah merupakan suatu kelompok sosial. Yang ketiga, kelompok sosial terbentuk berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Contoh mudahnya seperti ini. Mungkin kalian punya kakak atau saudara yang sedang kuliah di luar pulau tempat kita bertinggal. Misalkan kita di Kalimantan, kuliahnya di Jawa. Nah, biasa di lingkungan Jawa itu, di daerah tempat dia kuliah, itu biasanya ada mahasiswa-mahasiswa lain yang dari provinsi yang sama. Maka di situ bisa membentuk suatu organisasi mahasiswa Kalimantan Barat misalnya. Nah, itu juga terbentuknya suatu kelompok sosial berdasarkan daerah atau wilayah yang sama. Sekarang kita ke klasifikasi kelompok sosial. Yang pertama itu kelompok primer. Kelompok primer ditandai dengan adanya hubungan yang erat, di mana anggota-anggotanya saling mengenal dan saling berkomunikasi secara langsung atau face to face. Selain itu, juga terdapat ikatan psikologis yang erat serta kerjasama yang bersifat pribadi. Nah, kalau kelompok sekunder, kelompok yang jumlah anggotanya besar sehingga tidak saling mengenal antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Hubungannya pun relatif renggang, sifatnya tidak permanen, serta sangat jarang sekali bertatap muka atau face to face. Ada sikap-sikap yang di dalam suatu kelompok sosial bisa membuat perpecahan antar suku, misalkan seperti diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu karena ada perbedaan tertentu. Nah, apabila diskriminasi ini terjadi, itu bisa memicu terjadinya perpecahan, baik antar kelompok maupun antar suku. Nah, makanya sifat-sifat seperti diskriminasi itu harus kita buang di dalam diri kita agar bisa mempererat dan menghindari terjadinya perpecahan. Selain itu, ada juga primordialisme. Primordialisme adalah suatu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula sudah melekat pada dirinya, seperti suku dan agama. Pemahaman primordialisme ini juga dapat menimbulkan prasangka-prasangka buruk terhadap suatu kelompok atau suatu golongan lain, yang mana bisa memicu atau memunculkan suatu perpecahan. Terus etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu penilaian terhadap kebudayaan lain yang menggunakan tolak ukur dari kebudayaannya sendiri. Dengan demikian, maka tolak ukur dari kebudayaan lain akan dianggap rendah daripada kebudayaannya sendiri. Nah, sikap-sikap itu harus kita hindari agar kita tidak menjadi pemicu terjadinya perpecahan antar kelompok. Karena ingat, semboyan daripada negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Maka perbedaan-perbedaan yang ada itu kita harus bisa untuk menyesuaikan diri kita agar tidak menjadi perpecahan. Justru perbedaan itulah yang harus membuat kita menjadi satu dan kuat.
Ada juga kelompok sosial yang tidak teratur, misalkan seperti kerumunan. Kerumunan itu merupakan kelompok sosial yang tidak teratur. Contohnya seperti para penonton pertandingan sepak bola. Jadi suatu kelompok sosial itu terbentuk atau kerumunan itu terbentuk hanya pada saat pertandingan sepak bola. Setelah itu bubar. Contoh lainnya juga misalkan ada musibah kebakaran. Biasanya masyarakat atau warga akan berkerumun melihat untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Namun apabila sudah selesai kebakarannya, sudah dipadamkan apinya, masyarakat juga akan bubar. Ada juga kerumunan yang sifatnya panik atau panic crowd. Jadi suatu kerumunan yang terjadi akan kepanikan, misalnya seperti bencana gempa. Nah, jadi masyarakat akan berkumpul di suatu tempat dalam keadaan panik untuk menghindari musibah atau bencana di tempat tersebut. Terus ada juga acting mob. Itu kerumunan yang bertindak secara emosional untuk mencapai tujuannya. Contohnya misalkan seperti demo yang disertai dengan pengerusakan fasilitas umum. Terus ada juga immoral crowd atau kerumunan yang bersifat immoral. Misalkan seperti orang-orang yang berkumpul-kumpul mengadakan pesta minuman keras, berkumpul untuk menggunakan narkoba. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari mata pelajaran sosiologi, materi kelompok sosial. Mungkin apabila ada yang dipertanyakan, silahkan kalian isi di kolom komentar. Dan juga saran dan kritiknya juga saya butuhkan untuk bisa membangun diri saya sendiri secara pribadi dan juga membangun channel ini agar bisa memberikan materi-materi pembelajaran yang sangat baik. Semoga video ini dapat membantu adik-adik pelajar semuanya di dalam belajar dari rumah di masa-masa wabah COVID-19 ini. Oke, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan informasi-informasi, video-video edukasi dan video-video yang menarik buat kalian semua. Oke, saya Sigit Noviadi, saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Noyan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.